Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Yasmin Zarwibowo, bersama dua teman saya, yaitu Bagus Bimantoro dan Muhammad Krisnabudi, akan mempresentasikan materi tentang pendekatan saintifik dan alternatif dalam penelitian. Penelitian ilmiah atau scientific research berfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti metode langkah demi langkah logis, terorganisir, dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan yang valid dari mereka. Penelitian ilmiah juga tidak berdasarkan firasat, pengalaman, dan intuisi. Memiliki tujuan dan teliti, penyelidikan ilmiah cenderung lebih objektif daripada subjektif, membantu manajer untuk menyoroti faktor-faktor paling penting di tempat kerja yang perlu spesifik perhatian untuk menghindari, meminimalkan, atau memecahkan masalah. Selanjutnya, the hallmarks of scientific research atau ciri-ciri penelitian ilmiah. Karakteristik pembeda utama dari penelitian ilmiah dapat didaftar sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada ketelitian, yang ketiga ada testability atau kemampuan untuk diuji, yang keempat ada replicability atau kemampuan untuk mengreplika, yang kelima ada precision and confidence atau presisi dan percaya diri, yang keenam ada objectivity atau objektivitas, yang selanjutnya ada generalizability atau generalisasi, dan yang kedelapan ada penghematan. Baik, nanti saya akan memaparkan dari beberapa poin yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah purpose atau tujuan. Manajer telah memulai penelitian dengan maksud atau tujuan yang pasti. Fokusnya adalah pada peningkatan komitmen karyawan untuk organisasi. Karena ini akan bermanfaat bagi banyak hal. Peningkatan komitmen karyawan akan menghasilkan omset yang lebih ketidakhadiran yang lebih sedikit dan mungkin meningkatkan tingkat kinerja. Karena semuanya akan pasti meningkatkan organisasi. Maaf, itu yang diinginkan maksudnya lebih menghasilkan omset yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian harus memiliki fokus tujuan. Next, yang kedua adalah ketelitian. Figur atau ketelitian berarti kehati-hatian. Figur juga berarti ketelitian, kehati-hatian, dan tingkat ketepatan dalam penelitian. Penelitian yang ketat melibatkan dasar teoritis yang baik dan metodologi yang diberikan dengan cermat. Faktor-faktor inilah yang memungkinkan sang peneliti dapat untuk mengumpulkan jenis informasi yang tepat dari sampel yang sesuai dengan tingkat bias yang minimum, serta memfasilitasi analisis yang sesuai dari data yang dibutuhkan. Next. Yang ketiga adalah testability atau kemampuan untuk testabilitas atau testability sebagai kalimat di atas adalah properti yang berlaku untuk hipotesis penelitian. Hipotesis bersifat tentatif atau sementara, namun yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data itu Anda. Manajer atau peneliti mengembangkan hipotesis tertentu dengan bagaimana komitmen karyawan dapat ditingkatkan. Maka, ini dapat diuji dengan menerapkan uji statistik tertentu pada data yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Misalnya, peneliti mungkin berhipotesis bahwa karyawan yang merasakan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah hipotesis yang dapat diuji ketika data dikumpulkan. Analisis korelasi inilah yang akan menunjukkan apakah hipotesis ini terbukti atau tidak. Oke. Next, teman-teman. Yang keempat adalah replicability atau kemampuan untuk mengaplikasikan. Ya, sesuai bahasanya, replikasi menunjukkan bahwa hipotesis kami belum didukung secara kebetulan, tetapi mencerminkan keadaan sebenarnya dalam populasi. Hasil tes hipotesis harus didukung lagi dan lagi ketika jenis penelitian yang sama diulang dalam keadaan tertentu. Replikasi dimungkinkan oleh deskripsi rinci tentang detail penelitian, seperti pengambilan sampel metode dan metode pembuatan yang digunakan. Informasi ini harus menciptakan kemungkinan untuk mereplikasi penelitian. Oke, selanjutnya next. Baik. Yang kelima adalah precision and confidence atau presisi dan presisi. Presisi mengacu pada kedekatan temuan dengan kenyataan berdasarkan suatu sampel.
Dengan kata lain, presisi mencerminkan tingkat akurasi atau ketepatan hasil berdasarkan sampel. Percaya diri mengacu pada probabilitas bahwa estimasi kami benar. Artinya, tidak cukup hanya menjadi tepat, tetapi penting juga bahwa kami dapat dengan yakin mengklaim bahwa 95% dari waktu hasil kami akan benar, dan hanya ada 5% kemungkinan kita salah. Ini juga dikenal sebagai tingkat kepercayaan atau tingkat confidence. Semakin sempit batas di mana kita dapat memperkirakan kisaran prediksi kita, dan semakin besar kepercayaan kita miliki dalam hasil penelitian kita, maka semakin berguna dan semakin ilmiahlah suatu temuan tersebut. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke nomor 6, yaitu objektivitas atau objektivitas. Kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dan analisis data haruslah objektif. Apa itu objektif? Yaitu harus didasarkan pada fakta temuan yang berasal dari data aktual, bukan dari subjektif atau emosional kita sendiri. Maksudnya itu ada nilai-nilai emosional yang kita temukan sendiri atau kita ungkapkan sendiri. Semakin objektif interpretasi data, semakin ilmiah penyelidikan penelitian itu. Namun, atau meskipun manajer atau peneliti mungkin mulai dengan beberapa nilai dan keyakinan subjektif awal, interpretasi mereka harus diwujudi dari nilai-nilai pribadi dan bias. Maksudnya adalah mereka harus mengeluarkan atau membawa nilai-nilai atau asumsi pribadi mereka. Jika manajer mencoba untuk melakukan penelitian mereka sendiri, mereka harus sangat sensitif terhadap aspek ini karena akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Next, yang ketujuh adalah generalizability atau generalisasi. Generalizability mengacu pada ruang lingkup penerapan temuan penelitian dalam satu pengaturan organisasi dengan pengaturan yang lain. Misalnya ya teman-teman, jika peneliti menemukan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan komite organisasi meningkat, ditemukan benar dalam berbagai organisasi manufaktur, industri, dan jasa, dan tidak hanya dalam organisasi tertentu yang dipelajari oleh peneliti, maka generalisasi dari temuan ke pengaturan organisasi lainnya harus ditingkatkan. Semakin digeneralisasikan penelitian, maka akan semakin besar penggunaan dan nilai dari suatu penelitian tersebut. Dan yang ke-8 adalah penghematan. Parsimoni atau dapat kita artikan sebagai kesederhanaan atau penghematan. Itu juga mengacu pada kalimat atau kata ekonomi atau efisien. Dalam hal ini, kesederhanaan dalam menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi dalam menghasilkan solusi untuk menambah, teman-teman, dalam menghasilkan solusi untuk masalah, selalu ditambahkan untuk melengkapi kerangka penelitian yang mempertimbangkan sejumlah faktor yang tidak dapat dikelola. Ekonomi dalam model penelitian dapat dicapai ketika kita membangun kerangka penelitian kita dengan lebih sedikit variabel yang menjelaskan varian lebih jauh efisien daripada seperangkat variabel yang kompleks. Parsimoni atau hematan tadi dapat diulang dengan penghematan yang baik atau efisiensi yang baik tentang masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model teoritis konseptual yang baik seperti itu dapat diwujudkan melalui pendekatan yang tidak terstruktur dan dengan wawancara terstruktur, yaitu dengan orang-orang yang bersangkutan dan tinjauan literatur menyeluruh dari pekerjaan penelitian sebelumnya di area masalah tersebut. Selanjutnya, silakan Saudara Bimo. Baik. Yang selanjutnya itu ada metode hipotetiko-deduktif. Next. Ada 7 langkah dalam metode ini. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi area masalah yang luas. Kedua, menentukan pernyataan masalah. Ketiga, mengembangkan hipotesis. Keempat, determine measures atau menentukan langkah-langkah. Next. Kelima, pengumpulan data. Keenam, analisis data. Dan yang ketujuh, interpretasi data. Next. Nah, di dalam 7 langkah tersebut ada proses-proses yang ada. Berikut proses 7 langkah dalam metode hipotesis deduktif. Next. The 7-step process in the hypothetico-deductive method. Yang pertama, mengidentifikasi area masalah yang luas. Penurunan penjualan
gangguan produksi yang sering terjadi, hasil akuntansi yang salah, investasi dengan hasil rendah, ketidaktertarikan karyawan dalam pekerjaan mereka, peralihan pelanggan dan sejenisnya, dapat menarik perhatian perusahaan, manajer, dan mengkatalisasi proyek penelitian. Next. Kemudian yang kedua, yaitu tentukan pernyataan masalah. Masalah pernyataan yang mencakup tujuan umum dan pertanyaan penelitian dari penelitian harus dikembangkan. Dan yang ketiga, mengembangkan hipotesis. Pada langkah ini, variabel diperiksa untuk memastikan kontribusi atau pengaruhnya dalam menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jaringan asosiasi yang diidentifikasi di antara variabel-variabel kemudian secara teoritis dijalin bersama dengan pembenaran mengapa mereka dapat mempengaruhi masalah. Next. Kemudian yang keempat, yaitu determine measures atau tentukan langkah-langkah. Kecuali jika variabel dalam kerangka teoritis diukur dengan cara tertentu, kami tidak akan dapat menguji hipotesis. Next. Kemudian yang kelima, yaitu pengumpulan data. Data berhubungan dengan masing-masing variabel dalam hipotesis perlu untuk diperoleh. Data ini kemudian menjadi dasar untuk analisis data. Next. Yang keenam, analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah didukung. Next. Dan yang ketujuh yaitu interpretasi data. Di dalam interpretasi data ini memutuskan apakah hipotesis kami didukung atau tidak dengan menafsirkan arti dari hasil analisis datanya. Dan akan dilanjutkan oleh saudara Yasmin. Saudari. Selanjutnya adalah alternative approach to research atau pendekatan alternatif untuk penelitian. Next. Pendekatan alternatif untuk penelitian ini terdapat 4, yaitu yang pertama ada positivism, atau yang kedua konstruksionisme, yang ketiga ada realisme kritis, yang keempat ada pragmatisme. Next. Yang pertama adalah positivism. Dalam pandangan positivis dunia, sains dan penelitian ilmiah dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Bagi seorang positivis, dunia beroperasi dengan hukum sebab dan akibat yang dapat kita pahami jika kita menggunakan pendekatan ilmiah untuk penelitian. Positivism ini juga berkaitan dengan ketelitian dan replikabilitas penelitian mereka, keandalan pengamatan, dan generalisasi temuan, serta menggunakan penalaran deduktif untuk mengemukakan teori-teori yang dapat mereka uji melalui rancangan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan ukuran-ukuran objektif. Next. Yang kedua ada konstruksionisme. Konstruksionisme ini sama dengan bagaimana penelitian harus dilakukan. Konstruksionis sering berhubungan dengan memahami kasus tertentu dibandingkan dengan generalisasi temuan mereka. Konstruksionis tidak mencari kebenaran objektif. Namun sebaliknya, mereka bertujuan untuk memahami aturan yang digunakan orang untuk memahami dunia dengan menyelidiki apa yang terjadi dalam pikiran orang. Next. Yang ketiga ada realisme kritis. Realisme kritis ini adalah kombinasi dari kepercayaan pada realitas eksternal atau kebenaran objektif dengan
penolakan klaim bahwa realitas eksternal ini dapat diukur secara objektif. Pengamatan atau terutama pengamatan terhadap fenomena yang tidak dapat kita amati dan ukur secara langsung, seperti kepuasan, motivasi, dan budaya, akan selalu tunduk pada interpretasi. Realis kritis percaya bahwa tujuan penelitian adalah untuk maju ke arah tujuan ke depan, meskipun itu mustahil untuk mencapainya. Next. Yang keempat ada pragmatisme. Pragmatisme merupakan penelitian praktis dan terapan di mana sudut pandang berbeda tentang penelitian dan subjek studi yang sedang dipelajari sangat membantu dalam memecahkan masalah atau bisnis. Pragmatisme juga menggambarkan penelitian sebagai proses di mana konsep dan makna atau teori adalah generalisasi dari tindakan dan pengalaman masa lalu kita, serta interaksi yang kita miliki dengan lingkungan kita. Bagi para pragmatis, perspektif, ide, dan teori yang berbeda ini membantu kita memperoleh pemahaman tentang dunia. Selain itu juga, bagi seorang pragmatis, teori berasal dari praktik, seperti yang baru saja kami jelaskan, dan kemudian diterapkan kembali ke latihan untuk mencapai latihan cerdas. Next. Berikut adalah rangkuman untuk materi di atas. Semua penelitian didasarkan pada keyakinan tentang dunia di sekitar kita dan apa yang mungkin dapat kita temukan melalui penelitian. Peneliti yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang masalah ini. Sudut pandang Anda tentang sifat pengetahuan dan tentang bagaimana kita mengetahui hal-hal akan memiliki pengaruh kuat pada pertanyaan penelitian yang Anda ajukan, penelitian Anda desain, dan metode penelitian yang akan Anda gunakan. Baik, begitulah teman-teman sekalian, pembahasan sedikit bab 2 dari kami, yaitu tentang metode penelitian. Dan teman-teman sekalian, kami harapkan apabila ingin menanyakan, silakan bertanya, bisa melalui berbagai macam platform atau bisa menghubungi kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.